Tahun ajaran baru telah dimulai. Seperti biasa, SMAK Syuradikara ND mengawali rangkaian kegiatan pembelajaran dengan melaksanakan kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi siswa baru kelas 10. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, MPLS tahun ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Siswa-siswi diwajibkan untuk membawa hasil tes swab yang menyatakan bahwa mereka terbebas dari virus corona, serta diwajibkan untuk memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan selama kegiatan MPLS. Pihak sekolah pun telah melaksanakan hal-hal yang mampu mengurangi penularan virus corona, seperti mengurangi materi yang disampaikan, serta membatasi siswa-siswi yang mengikuti MPLS setiap harinya. MPLS itu sangat penting. Siswa baru yang akan menjadi warga Syuradikara, yang paling pertama dia harus mengenal dulu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu tidak hanya lingkungan fisik, tapi juga seperti aturan-aturan sekolah, seperti model pembelajaran yang baru, daring, menggunakan aplikasi apa, kemudian panduan hidup bersama, materinya panduan hidup bersama, kemudian tentang hak-hak akademik siswa mereka harus tahu. Hak-hak akademik siswa harus tahu. Kemudian pola dan cara belajar, baik sifatnya daring maupun yang tatap muka. Dan tidak hanya itu, mereka juga harus mengerti tentang visi misi sekolah. Visi misi sekolah mereka harus tahu sekolah ini dengan spirit, ya spirit Arnold Jansen, Santo Arnold Jansen yang seperti Demets, ya mereka harus memahami itu, menghayati itu, karena itu menjadi roh dari Syuradikara, pahlawan utama itu. Kalau untuk siswa-siswi yang baru, kemudian mereka tidak harus offline tatap muka. Bayangkan kalau mereka ada di rumah, ketika mereka masuk ke Syuradikara tanpa bayangan tentang Syuradikara, tidak melihat lingkungan fisiknya, tidak bertemu bapak ibu gurunya, kemudian kita hanya memberi lewat daring dan mereka baca pemahamannya berbeda. Dan ketika harus tatap muka, harus ada sentuhan langsung, mereka juga mengerti betul ya penekanan di mana, tentang aturan, tentang aplikasi pembelajaran, tentang spirit tadi. Nah, itu ya kalau kelas 11 dan 12 mungkin sudah ada ya mereka punya sendiri. Tapi bayangkan kelas 10 yang baru datang dari mana-mana, mereka hanya tonton Syuradikara lewat daring. Nah, sepertinya tidak pas. Dan bagaimanapun dengan mentaati prokes benar, ya kita berusaha, ya minimal ada tatap muka walaupun waktunya hanya pendek. Ya, itu pentingnya di situ. MPLS sudah 2 tahun terakhir ini kita menyesuaikan dengan prokes. Ya. Yang paling pertama itu soal keselamatan. Ya, keselamatan. Kita berusaha mencegah supaya tidak terjadi baik pembawa materi guru maupun siswa-siswi yang baru tidak ada terpapar COVID yang itu. Makanya diperketat. Ya. 2 tahun terakhir memang dikurangi banyak. Yang pertama dari sisi materi. Ya. Kalau dulu materinya itu yang masih normal, materi itu ada 10. Dan masuknya juga tidak pakai shift. 1 kali masuk, ya, digabung dengan kelas 2 dan kelas 3 supaya terjadi sosialisasi. Tapi 2 tahun terakhir kita bikin agak senyap ya. Tetapi yang paling substansi penting sekali itu adalah yang penting bahwa murid kelas 10 yang baru itu mereka sedikit mengenal tentang model pembelajaran dan semuanya tadi. Untuk ketua OSIS, yang pertama, apa tanggapan dari teman sebagai ketua OSIS tentang MPLS? MPLS kali ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Untuk sistem kerja dari OSIS sendiri, bagaimana? Untuk sistem kerja, kami dibagi kelompok peserta MPLS dibagi menjadi 10 kelompok.
yaitu A sampai J. Masing-masing kelompok juga dibagi menjadi 2, yaitu shift 1 dan shift 2. Untuk kami sendiri, cara kerja OSIS kami sendiri, kami memiliki anggota 12 yang bertugas untuk MPLS kali ini. Hidup ini adalah puisi yang dikisahkan si pujangga. SMA Suradikara merupakan salah satu SMA terbaik yang ada di NTT dan memiliki sistem pembelajaran yang baik dan juga memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Suradikara menghasilkan anak-anak yang berprestasi di bidang non-akademik maupun akademik. Selain itu juga dari Suradikara ini bisa menghasilkan anak-anak yang berbudi luhur, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tetapi tetap dalam satu ikatan. Saya memilih SMAK Suradikara karena saya yakin di sini saya bisa menimba ilmu demi masa depan saya nanti. Saya memilih SMA Suradikara agar saya lebih bisa belajar disiplin dan bisa menimba lebih banyak ilmu. SMAK Suradikara adalah SMA favorit dan juga telah menamatkan banyak orang-orang hebat di Indonesia. Alasan saya memilih SMAK Suradikara adalah karena menciptakan pahlawan utama, bermutu, dan berdisiplin. Demikian liputan masa pengenalan lingkungan sekolah SMAK Suradikara ND tahun ajaran 2021-2022. Ayo kembangkan bakatmu di Suradikara.